Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, sebelum dilanjutkan mari bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir, keluarga, saudara kita senantiasa ditetapkan imannya, dilapangkan hatinya, diberikan manfaat dan keberkahan harta dan juga ilmunya, diselamatkan dunia sampai surga. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin binal amwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa'ufir lana ma'amallah ya wasi'al karami. Bapak Ibu melanjutkan kajian sebelumnya. Sekarang sampai pada bab wakalah atau memberikan hak kuasa. Sebelum kita kaji, saya baca dulu kitab ini biar kita mendapatkan keberkahan dari kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Wa kullu ma utawi saben-saben barang jaza kang menang lil insani keduwene menungso apa at-tasarufu nasarufaken fihi ing dalem ma binafsihi kelawan awak dhewe insan ya jaza mongko menang lahu keduwene insan apa ayi wakila yen to makilaken sapa insan fihi ing dalem ma au yutawakkalu utawa tampa wakil sapa insan. Wal wakalah utawi akad wakalah iku akdun akad jaizun kang menang. Walikulin lan iku tetep keduwene saben-saben siji antara wakil karo muwakil. Minhuma saking wakil wa muwakil fasquhuma utawi ngrusak wakalah kapan mata syaa sawaya-waya
sapa kulun. Wa tanfasiru lan dadi rusak apa wakala bimauti ahadihima, sebab matine salah sijine wakil wa muwakkal. Wal wakilu utawi wakil iku aminun wong kang dipercaya fima ing dalem barang. Yaqbidu kang tampa sapa wakil ing mah. Wa fima lan ing dalem barang yasrifu kang ngengokaken sapa wakil ing mah. Walayat manu lan ora nempuhi sapa wakil illa tasarruf ila afrita kejaba pepet. Walaya juzulan ora menang apa ayabi ayat to adol sapa wakil wayastariya lan tuku sapa wakil illa bisalah sati syaraita kejaba kelawan telu pira-pira syarat. Rupane ayabi ayat to adol sapa wakil bisa manil misli kelawan rega umum. Wa ayakuna lan yen to ana iku binadil baladi kelawan nukut negara walaya juzu lan ora menang apa ya bi ayat to adol sapa wakil min nafsihi saking awak dhewe wakil. Wala yukil lan ora ngakoni sapa wakil alam wakilihi ing atase kang diwakili wakil illa bi idnihi kejaba kelawan iline muwakkal. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, akad wakalah ini wawunya boleh dibaca wakalah boleh, kemudian dibaca wikalah juga boleh. Menurut bahasa wakalah itu artinya adalah memberikan hak kuasa. Sedangkan menurut pengertian syariat, menyerahkan urusan seseorang yang bisa dikerjakan dari beberapa urusan pekerjaan yang memang bisa digantikan pada orang lain agar ia melakukannya saat masih hidupnya yang mewakilkan. Artinya begini, segala sesuatu ketika kita ini bisa melakukan secara sendiri, kita juga diperbolehkan untuk mewakilkan. Tapi kapan wakil ini terjadi? Ketika yang diwakili masih hidup. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan penjelasannya dalam akad wakalah, ini ada beberapa syarat atau rukun yang harus dipenuhi sebelumnya. Apakah itu? Yang pertama, adanya wakil. Wakil itu siapa? Orang yang menerima perwakilan atau menerima hak kuasa. Kemudian yang kedua, adanya wakil. Siapa? Orang yang diwakili atau orang yang memberikan hak kuasa. Kemudian yang ketiga, adanya muwakkal fi, sesuatu yang diwakilkan. Kemudian yang keempat, adanya syahadat atau ijab kabul. Ini masing-masing dari 4 hal ini mempunyai beberapa persyaratan Bapak Ibu. Contoh, untuk yang wakil, orang yang menerima hak kuasa, itu hendaknya orang-orang yang mempunyai keahlian dalam menerima perwakilan itu. Contoh, ketika kula panjenengan ingin mewakilkan tentang sesuatu yang sifatnya itu ngapunten butuh skill atau butuh kemampuan, ini jangan pernah kula panjenengan memberikan perwakilan secara bebas. Contoh lagi, masalah menikah. Menikah ini untuk mengijabkan. Jadi qabil laka angkah tuka wazawajatuka mahtubataka. Ini kan biasanya gampang, bahasa Indonesia ya oleh. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan si A. Ini sebetulnya mudah. Tapi terkadang ono wong, mungkin kadang wong tua nek nikahno anake dhewe ya karena saking terharu, pertimbangan nikah sampai terjadi di tengah jalan, akhirnya diwakilkan kepada siapa. Itu boleh.
Cuma ya karena ini adalah sesuatu yang penting. Ketika salah dalam hal ini para jamaah, itu sampai salah terus. Niki makanya biasanya diwakili nanti nanggone Pak Guru, biasanya seperti itu. Nanti nanggone Pak Kiai. Dan hendaknya yang namanya wakil itu ditunjuk, tidak hanya sakarpe misalnya. Jenengan akan menikahkan salah satu menikahkan anak-anaknya atau putrinya dengan siapa. Kemudian yang hadir di tempat itu banyak orang. Ini Pak mau dinikahkan sendiri atau mau dinikahkan diwakilkan? Oh diwakilkan kepada siapa? Ibu terserah. Sama saya gelem ini nggak boleh. Ini harus ditunjuk, katakan nyebut siapa nih. Itu harus seperti itu. Ini jenengan harus betul-betul orang yang memang berkompeten dalam hal itu. Nggak oleh kok kira-kira anak sembarang. Kemudian lagi orang yang menerima wakil, kalau dalam urusan menggunakan mentasarufkan harta atau bertransaksi jual beli dan lain sebagainya, ini jangan pernah mewakilkan atau mewakili orang-orang yang dalam keadaan mahjur fiqh atau mahjur alaih. Siapa itu? Orang yang memang tidak diperbolehkan bertransaksi. Orang yang pailit, wong sing wis utange akeh, wong sing bangkrut, orang yang bermasalah dalam hal apapun, ini tidak boleh diwakili. Dan jenengan jadikan wakil ya gak boleh. Lah ini biasanya terkadang ngapunten, kula panjenengan kadang sembrono. Misale ana kancane wis kadung di checklist yo perbankan sak wilayah sak lingkungane. Kesamane kadang muni sak donya kok kadohan men. Akhirnya karena memang data namanya terlalu terrekotin, terlalu buruk sekali, akhirnya si dia diperbolehkan, gaden ya gak oleh, utang ya gak oleh, kredit ya gak oleh. Akhirnya mau tenggene jenengan tolong pokok aku kredit no sepeda motor, tapi atas nama sampeyan ingin ben oleh, nek jenengku gak oleh, ngeten iki tidak diperbolehkan. Kula panjenengan mewakilkan nanggone ngono ya gak oleh, kula panjenengan wakil mewakili untuk mengkreditkan, menghutang, itu pun juga tidak boleh. Kadang-kadang wong kepepet ya gak apa-apa, tapi aku oleh biro niku gak oleh kalau jangan. Ini dalam agama tidak boleh. Artinya apa? Jangan pernah kita melakukan sesuatu hal yang kira-kira berkaitan dengan orang lain, artinya adalah muamalah, ketika kula panjenengan belum paham secara hukum agama atau fikih. Ini berbahaya, dosanya gede, dampaknya luar biasa karena berhubungan dengan manusia, belum lagi dosa yang akan ditanggung. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk menjadi wakil atau yang menerima wakil. Ini adalah anak kecil atau orang yang sudah terlalu tua. Wong setak beko temenanan, ini gak boleh. Terutama untuk sesuatu yang memang itu ada nilai ibadahnya. Arek cilik sing durung duwe kewajiban untuk melaksanakan ibadah diwakilno. Tolong nak sampean budal melu lunga haji, wakilno mbah misalnya, gak boleh. Karena mbak wis lara ketimbangan ibu dan anggone kono teko dalan mati wis anggo gak budal wakilono sing dikon wakili arek cilik, ini gak boleh. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, untuk hal-hal yang penting misalnya dalam urusan pernikahan. Dari kan dalam urusan pernikahan itu sebetulnya siapakah yang berhak untuk menjadi wali? Orang tua kandung. Kalau nggak ada siapa? Kakek. Kalau nggak ada baru saudara. Tapi karena melihat orang sekarang melihat apa kakeknya itu dianggap sudah tua, nggak ngerti, katakanlah rodo-rodo pikun, ini nggak boleh, langsung pindah dengan sendirinya nanggone sapa saudara. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, syarat dan rukun untuk akad wakalah. Yang pertama adanya wakil, orang yang menerima hak kuasa. Itu betul-betul harus kita serahkan pada ahlinya, jangan sembarangan. Ngurus cerai itu juga pada ahlinya, pengacara sing bener-bener pada ahlinya. Gak ahline gak oleh.
Kemudian dalam hal apapun untuk transaksi nopo mawon. Kemudian untuk mewakil, orang yang diwakili itu pun juga demikian, gak sembarangan. Tidak boleh orang-orang yang mahjur alaih, orang-orang yang tidak boleh bertransaksi karena mungkin pahilin, karena mungkin banyak masalah dan lain sebagainya, ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga adanya muwakkal fa'il, sesuatu yang diwakili. Nah, sesuatu yang diwakilkan Bapak Ibu itu ada batasan-batasan. Apakah itu sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri dan bisa dilakukan oleh orang lain, dan itu bukan ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah dan fardhu ain. Contoh, misalnya kok kira-kira ana wong katene budal salat subuh, aku nek salat subuh kadung meneh, wakil ana apa nek salat subuh aku ben gak salat, tuluku tak tutupne ae. Dadi sampeyan sing salat subuh kok pindho perwakilan teko aku, wis saben salat sama oleh piro, ini gak boleh. Salat kok diwakilkan. Kecuali ibadah haji. Ibadah haji itu boleh diwakilkan. Mengapa? Karena dalam ibadah haji itu bukan ibadah mahdhah. Di situ ada kata-kata manis ato'ah ilahi sabila. Orang-orang yang memang mempunyai kemampuan dalam urusan perjalanan. Perjalanan itu bisa biaya, kemudian keadaan fisik. Artinya ini ono wong nemen, sehingga dia niki katakan aku nek kira-kira dipaksakan budal mau haji gak sampai teko enggak, wis budal temenanan. Misalnya seperti itu. Nah seperti ini boleh, wis punya kemampuan boleh diwakilkan. Bukan kok orang wong ini kisah sehat, ya pun rumah sakit temenanan, ini boleh diwakilkan karena memang ada tambahan dalam ibadah haji itu manis ato'ah. Kemudian lagi Bapak Ibu, ini sesuatu yang memang biasa kilo panjenengan wakilkan. Kula panjenengan memberikan zakat. Panjenengan untuk memberikan zakat ini kan biasanya tidak diberikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tapi ditampung pada siapa? Pada panitia. Panitia menerima dan mentasarufkan, menerima dan membagikan zakat. Itu panjenengan nanti yang terakhir jenengan bisa mengucapkan saya wakilkan untuk membagikan atau memberikan zakat saya kepada panjenengan. Itu kalau memang sudah umum di dalam lingkungan itu, katakanlah di Masjid Al-Firdaus biasanya memang dibentuk panitia menerima dan menyalurkan zakat mal dan zakat apa mawon itu, misalnya zakat fitrah. Jadi jenengan langsung karena memang di situ sudah ada tulisannya. Tapi kalau memang belum ada tulisannya, jenengan sampaikan. Misalnya secara pribadi, jenengan berikan kepada siapa, Pak Bagio, tolong ini saya ada sedikit kewajiban zakat. Ini saya wakil datang panjenengan untuk memberikan kepada siapa. Karena saya yakin jenengan yang lebih memahami, yang lebih tahu keadaan orang-orang yang ada di lingkungan ini. Ini harus seperti itu. Nah, kira-kira jenengan pasrah nang wong sing gak paham keadaan wong-wong niku sing kira-kira butuh atau menerima zakat daerah kene, kok moro-moro panjenengan wakilkan, beri jadikan sebagai wakil, ini nggak boleh. Ini betul-betul harus orang-orang yang memang memahami. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hukum daripada wakalah ini sebetulnya aslinya mubah, boleh. Tapi ini berkembang menjadi 5 sebagaimana hukum-hukum di dalam Islam. Artinya apa? Hukum wakalah itu bisa menjadi wajib kalau memang yang diwakilkan adalah sesuatu yang wajib, maka hukumnya ikut wajib. Yang kedua, itu bisa menjadi sunnah ketika yang kita wakilkan adalah sesuatu yang memang hukumnya sunnah. Contoh, jenengan ketika akan ini loh, biasanya hari Idul Adha, jenengan berkorban
jenengan nitipno duit untuk membeli sapi, jenengan untuk menyembelih dan lain sebagainya, itu kan jenengan namanya akad wakalah. Ini sunnah, bukan wajib. Karena apa? Kurban sunnah, bukan wajib. Ada kalanya Bapak Ibu ini menjadi makruh. Kapan? Ketika yang kita lakukan adalah sesuatu yang berhukum makruh. Ini mungkin jenengan dianggap biasa, apa Pak, perkara-perkara ya, semua sesuatu yang dihukumi makruh itu termasuk menjadi hukum makruh. Ini adalah Bapak Ibu apa? Istilahnya muhalil. Siapa muhalil? Muhalil itu adalah orang yang membantu bagi seorang wanita yang sudah tertalak 3 supaya dia boleh dinikah kembali, dirujuk kembali oleh suaminya yang pertama. Ini mukhalilkan menikah tapi untuk dicerai. Misalkan si A dan si B sudah menikah, tetapi dalam perjalanan membangun rumah tangga disengaja ataupun tidak, ternyata yang namanya si A, laki-laki ini menjatuhkan talak 3 kepada istrinya si B. Ini kan yang namanya si A dan si B ini harus cerai, nggak boleh rujuk kembali karena sudah talak 3. Kalau mau rujuk kembali, ini si B harus dinikah oleh laki-laki lain. Setelah dinikah kemudian dicerai, ya sudah melaksanakan kewajiban suami istri, kemudian dicerai. Setelah dicerai, masa iddahnya habis, itu baru dia boleh dinikah kembali oleh si A. Lah si C inilah orang ketiga, itu bukan namanya istilahnya pelakor atau apa, tapi ya ini namanya adalah muhalil yang menghalalkan supaya boleh dinikah lagi. Itu boleh, tapi dengan sebuah persyaratan. Itu para jamaah, nek kira-kira yang namanya si C ini terkena hukum yang namanya makruh. Karena apa? Sesuatu yang paling dibenci oleh Rasulullah, walaupun itu adalah halal, adalah bercerai. Nikah untuk menceraikan itu gak boleh sebetulnya, tapi karena untuk membantu itu memang ya dadine ya oleh, tapi ya tetap makruh. Cuma nanti dikhawatirkan. Betul, saya ini mempunyai teman asli yang sebetulnya niki kedua-duanya suami istri, wong Kediri karo wong Tulungagung. Ketika sudah talak 3, ini podo senengi daripada cerai temenanan. Akhirnya sing lanang iki kondo golek koncone arek kudus, tulung korek aku tulungan apa bojoku rabi dhisik, kok mari kok rabi ya krana saya sudah talak 3 tak rujuk maneh. Akhirnya koncone gelem. Ternyata ketika nikah dengan yang kudus, karepe kepingin dicerai. Setelah menjalani rumah tangga 1 minggu, kok dirasa cocok, akhirnya diterusno. Bojo sing pertama tolak, gak tepat. Dan orang ketiga ini alhamdulillah, ternyata jodoh niku carane beda-beda. Termasuk ini kok moro-moro ketepaan. Ya ada seperti itu juga Bapak Ibu. Ya Allah, sudah saya lanjutkan. Kemudian yang kelima, ada kalanya akad wakalah itu bisa menjadi haram. Kapan? Ketika kita mewakilkan sesuatu yang haram. Kita mewakilkan kepada seseorang untuk berjual beli, sedangkan sesuatu yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang dilarang atau mungkin tidak memenuhi persyaratan, itu jadinya haram. Menjual sesuatu yang haram atau memperjualbelikan dengan sesuatu yang memang tidak memenuhi persyaratan, itu dan ini haram. Ini kedah dipun pahami begitu ya. Kemudian untuk berikutnya wadakar wa kullu ma jaza insiraf wa tasbih nafsihi jaza ayyuwakilah. Kemudian segala sesuatu yang boleh ditasarufkan dengan sendirinya itu boleh diwakilkan. Berikutnya Bapak Ibu, adapun syaratnya muwakkal fa'il atau sesuatu yang diwakilkan itu ada beberapa syarat.
Apa saja syaratnya? Syaratnya antara lain berupa perkara yang memang dapat dan menerima digantikan. Maka tidak sah mewakilkan ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah badaniyah. Itu enggak boleh. Kecuali kalimat wal mahdhah tadi saya sampaikan itu boleh. Jenengan tolong orang wakil aku nyautan. Tolong rek aku ini sebetulnya sering kali loh kalau panjenengan seperti itu. Kadang kalau panjenengan ngomong koncone tolong kok iki sampaikan kepada ibu tolong kok sampaikan kepada itu sama kalau panjenengan namanya adalah akad wakalah. Termasuk kalau panjenengan ketika jual beli online, kalau panjenengan jual beli menggunakan gosek dan sebagainya, kan sebenarnya kita menggunakan akad wakalah, kita menggunakan jasa orang-orang itu yang memang apa ya bekerja dalam hal itu. Jadi kalau panjenengan mewakilkan semuanya, maka sebetulnya ketika ono daftar untuk menjadi gojek dan lain sebagainya, itu kan harus dengan persyaratan. Nanggone kepolisian, kudu nyerano apa namanya SK, CK, itu kudunya orang itu persyaratan. Wong iki bener-bener wong temen apa mboten. Jadi itu sebetulnya kita sudah berakal wakalah. Ketika kula panjenengan membeli apapun, jual beli online saat ini, kan niku pilane kata jenengan gawe Lazada, gawe apa jenenge Shopee atau mungkin JNT dan lain sebagainya. Itu sama. Jadi kita menitipkan barang kita, panjenengan katene duweni barang mau dijual belikan, kita titipkan melalui jasa ini, ngoten. Atau panjenengan sendiri yang memang mendirikan jasa seperti itu, panjenengan mempunyai apa namanya pegawai begitu banyak, memang pekerjaannya untuk mengangkut barang dan sebagainya, itu sebetulnya akad wakalah. Dan makanya niku benar-benar harus diseleksi untuk orang-orang yang memang bekerja. Ini benar-benar iso napa mboten begitu. Kemudian syarat berikutnya ketika kita memang untuk fasa muakal fahnya itu adalah sesuatu yang memang dimiliki secara sempurna. Kalau belum dimiliki secara sempurna, ini tidak boleh diwakilkan. Contoh, saya akan membeli rumah, tapi rumah itu belum saya beli, baru mau saya beli. Jadi saya mau beli rumah, tapi ini saat ini, kata aku kondo. Nanggone Ustaz Sobirin aku katene tuku omah. Engko tolong ya wakilono dalno, ini enggak boleh. Karena apa? Belum menjadi milik saya secara utuh. Dan biasanya panjenengan ini kok misalnya panjenengan yang biasanya berakad apa namanya udhiyah niku untuk memotong hewan kurban. Ini jenengan jangan berakad dulu dengan RPH-nya sebelum panjenengan ada sapi ini. Nek wis ana sapi ini baru panjenengan akad-akadan. Aku ana sapi ini wujud kaya ngene iki tolong panjenengan sing bagian golek sampai detik dan lain sebagainya. Engko terserah apa jenenge timbangan bobotnya sapi rom tersebut itu boleh. Tapi nek wis kira-kira jenengan gurung ana barange atau belum menjadi milik panjenengan secara utuh, secara sempurna, ini enggak boleh dijadikan atau diwakilkan. Ini bukan sering saat ini, kadang kula panjenengan sedaya moro nanggone apa namanya panitia yang menerima apa namanya hewan dan pun juga menyalurkan daging kurban. Itu kalau memang hewannya belum terbeli, itu jangan menyuruh dulu untuk orang yang bagian menyembelih. Jadi ya barang itu dunyane dhisik. Lah terkadang ngapunten, Pak nek kira-kira ana wong pasrah nang kene panitia. Wis aku duwe samene engko tukono wedhus terserah. Nanti di belakang dijelaskan setelah ini pembahasannya para jamaah. Tapi untuk ini syarat yang sebelumnya. Jadi sesuatu yang diwakilkan itu hendaknya memang perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Yang kedua, syaratnya sudah menjadi milik secara sempurna. Nek gurung menjadi milik secara sempurna, ini tidak boleh diwakilkan. Termasuk ngapunten, ketika ada seorang suami mau mentalak istrinya, hak talak ini ketika sudah menjadi suami istri.
Tapi kalau belum menjadi suami istri ini nggak boleh ditalak. Kok dadakno ono si A ngomong nang si B, si B tolong yo. Aku engko nek kira-kira wis mari akad nikah karo bojoku. Engko langsung pegatno sisan. Ini nggak boleh. Karena apa? Belum terjadi akad nikah. Karena pernikahan itu boleh diwakilkan Bapak Ibu, maka untuk mentalak ini boleh diwakilkan. Kalau misalnya untuk mengucapkan langsung di hadapan istri, engko nek sampai tak ucapno urung kasih pegatan. Misalnya seperti itu. Atau mungkin ketika nanti saya sendiri mengucapkan engko dadine rame gak karu-karuan, ini sebaiknya diwakilkan, boleh. Mas ya jenengan kan sekarang ini yang sering kali panjenengan ketahui, untuk yang wakil itu biasanya kan wali. Tapi jenengan belum pernah tahu nggih, untuk yang wakil itu adalah justru mempelainya. Ini boleh mempelainya. Katakanlah ketika mempelai dalam satu keadaan di mana dia belum bisa untuk melaksanakan akad langsung, bisa diwakili, boleh wakil kepada siapa. Kayak winginan ini pun kejadian waktu adanya corona kemarin, itu kan kadang ada dari pihak mantan laki-laki itu terdampak akhirnya bulan ini untuk melaksanakan akad nikah itu kan gak kudu ketemu, daripada ketemu itu keluar kabeh dan ini boleh diwakilkan kepada siapa, boleh, daripada diundur engko iso sakurung barang. Nah ini boleh seperti itu. Jenengan kan selama ini tahu niku yang diwakilkan ini adalah walinya. Sebetulnya walaupun bukan wali, mempelainya itu juga boleh untuk wakil. Aku nek kira-kira nikah kok salaman mengucapkan ijab kabul, aku ndredeg iso-iso kak sidang kok. Hanya wis wakil ini boleh. Ngeten, termasuk salah satu beliau tokoh dalam Indonesia, sinten Gus Dur Abdurrahman Wahid niku ketika menikahkan sama beliau diwakili karena beliau masih di Kairo pas waktu dari pundi niku kan nikahnya niku diwakili oleh mamanya. Niku boleh Bapak Ibu. Nah, sudah, kita kembali pada persoalan semula. Sesuatu yang diwakilkan itu hendaknya sudah menjadi milik secara sempurna. Kalau barang wis dituku kabeh, nek anjene guru dituku kabeh, guru menjadi milik secara sempurna, ini nggak boleh diwakilkan untuk dijual lagi. Atau ketika mentalak istri itu hendaknya betul-betul sudah menjadi istri. Kalau belum menjadi istri kok mau ditalak dan diwakilkan, itu nggak boleh. Begitu. Wal wakalatu akdun jaizun minat tarafaini. Kemudian akad wakalah ini adalah sebuah akad yang memang dilakukan oleh dua orang. Artinya apa? Ketika antara satu dengan yang lain, antara wakil dengan yang diwakili, antara orang yang diwakili atau orang yang mewakilkan, itu terjadi hal-hal contoh. Mungkin salah satu ada yang gila, salah satu ada yang mati, maka dengan sendirinya akad wakalah ini dianggap batal. Atau mungkin ketika salah satu di antara mereka ini membatalkan, itu pun juga dianggap sah. Misalnya kula dikongkon wakil untuk menikahkan anaknya siapa, karena memang saya lihat persyaratan ini belum memungkinkan. Wong didelok iki lho gurung wayahe nikah, kemudian persyaratan lain-lainnya belum ada, maka ketika saya menolak, ngapunten nggih kula mboten saged melaksanakan ini karena persyaratannya, atau mungkin wis kurang pas, enggak apa-apa, boleh, ngoten mboten napa-napa. Tapi orang-orang yang menerima hak kuasa untuk melakukan apapun itu boleh hukumnya membatalkan walaupun sepihak. Apa mana kalau perjanjian itu diperbolehkan? Kalau perjanjiannya nggak apa-apa kalau memang persyaratannya itu tidak memenuhi standar syarat untuk bisa dilaksanakan perwakilan atau kuasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk akad wakalah ini dari orang yang diwakili, dari orang yang mewakili, ini boleh melakukan transaksi menjual dan membeli, terserah. Ya kita sampaikan tadi diperbolehkan melakukan apapun, tapi dengan 3 syarat. 3 syarat itu apa? Misalnya untuk membeli dan menjual itu dengan harga umum. Misalnya kalau pesen
nang gak bisa sopirin tolong ya kula sampean tukono sarung nopo terserah. Itu ketika membelikan barang sing dituku iki aja umum. Ojo barang gak umum dirego sing kira-kira larang, ini nggak boleh. Atau ketika saya menjualkan sesuatu titip, tolong sopirin kula sampean dono HP kula. Sajane HP niku pasarane 1 juta, kok didol 500, ini nggak boleh. Jadi orang yang dipasrai untuk menjadi atau diberi hak kuasa untuk melakukan apapun dari wakil, ini boleh mengambil tindakan sakarpe pokoknya siji itu menurut harga umum kalau berjual beli. Kalau melakukan apapun ikut umumnya siji. Kemudian syarat yang kedua, kalaupun itu berjual beli harus dengan uang kontan, gak boleh dicicil. Kok kadang bisa sopirin, alhamdulillah yai nopo HP ini mayu, nanti duit ini sih diutang, nggak boleh. Ini harus kontan. Karena apa? Ya sampai diberikan hak penuh untuk bertransaksi, ini gak boleh. Kemudian yang ketiga itu hendaknya dalam bertransaksi berjual beli, kan berjual beli iki syarate menggunakan uang yang berlaku di daerah itu. Ojo kok kira-kira urip nang gone Surabaya datang sing digawe duit rupiah niku gak oleh. Kecuali karena memang uang yang dipergunakan itu juga berlaku di daerah tersebut, menurut gak apa-apa. Misalnya ada yang sekarang namanya apa justip apa niku jasa titip Pak. Ono kancane jenengan nang luar negeri, akhirnya yo ono barang. Ya kok sampean titip Pak tuku ngene. Oh iya, ngeten niku gak apa-apa. Sampeyan tukokno melok negara kono. Ya aku titip di nang sampean, aku gak duwe dhuwit sing darah kono, aku ndudene dhuwit rupiah. Terserah sama rupiah kan sampean dadekno nang dhuwit kono dadi apa terserah, itu boleh. Dan itu diperbolehkan. Sekarang itu kan kata dasarnya ini kalau panjenengan akad wakalan itu pakai jasa titip tuku barang enten nggih mriki wonten nggih enten ana kancane sing kira-kira nanggone luar Surabaya bahkan nang luar negeri akhirnya jenengan titip tuku barang barang Jepang barang kono ngeten niku sekarang ini banyak istilah cuma just tip apa niku istilah iku lah. Kula mboten antum mboten pernah soalnya ya dia karo. Cuma ngono niku. Wonten nggih. Nggih. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang perlu kula panjenengan pahami bahwasanya mengapa sih kok dalam Islam ini ada perwakilan. Ini memang banyak hadis-hadisnya. Iki nek diwaca niku mboten mari-mari hadis para sahabat itu dulu pernah. Sahabat itu dulu niku ngoten Bapak Ibu. Titik-titik jaluk dulu kepada yang lain sampai-sampai ngapunten nggih untuk memberikan air ini tolong sampaikan kepada si A, ini tolong berikan kepada si B. Sahabat dulu seperti itu. Dan terkadang untuk melakukan seperti itu ada kalanya memang beliau tidak mampu, ada kalanya memang beliau ikut tabarukan memberikan sesuatu tidak melalui orangnya langsung, tapi memang dipilihkan melalui orang-orang yang bisa dipercaya. Contohnya, karena panjenengan hidup di satu daerah atau lingkungan, di lingkungan itu memang ada orang yang memang bisa dipercaya dan ketika memberikan itu selalu tepat. Akhirnya panjenengan titip kepadanya supaya apa menjadi berkah karena orangnya adalah orang yang amanah. Nah, dalam akad wakalah ini ada pelajaran hikmah yang dapat kita ambil. Apakah itu? Yang pertama, bahwa orang hidup di dunia ini harus saling tolong menolong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari akad wakalah adalah bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka kalaupun kita ketika mengalami atau kita sendiri yang tidak dalam kesempurnaan, ketika kita mewakilkan sesuatu kepada orang lain, itu boleh hukumnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada akad wakalah ini adalah kita niku perlu memberikan kesempatan orang lain. Karena apa? Mungkin dengan orang lain itu
semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi aja dijalani dhewe. Terkadang seperti itu, ngeten Bapak Ibu. Allah niku dalam memberikan rahmatnya kepada kita manusia. Rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia niku bentuknya ada 3. Apakah itu? Yang pertama, solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Jenengan tak takoni, antara solusi dan masalah itu lebih dahulu mana? Kok meneng kabeh? Niki mboten ujian lho nggih. Antara solusi dan permasalahan itu sebetulnya yang lebih dulu mana? Masalah karo solusi sing dhisik pundi? Masalah. Bisa kas nggih, antara solusi dan masalah itu lebih dulu mana? Masalah. Nggih, nek ngene sampeyan tak kaya. Antara soal dan jawaban itu lebih dulu mana? Soal. Bisa kas, soal dan jawaban lebih dulu mana? Soal. Nek jenengan jawab soal berarti jenengan murid. Tapi nek guru jawaban dhisik baru soal. Nek ana guru iso nggawe soal tok gak iso nggawe jawaban, iku jenenge guru dolim. Mungkin bagi seorang guru niki kudune jawaban dulu baru soal. Niku guru apa maneh Gusti Allah. Artinya ketika Allah akan memberikan masalah kepada kita manusia, itu solusinya sudah ada. Ojo khawatir, solusinya wis ono baru masalah itu diberikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah kepada kita, solusinya nih Bapak Ibu, terkadang tidak harus timbul dari diri kita, akan tetapi timbul dari orang lain, dan itu merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kula panjenengan pahami, ketika kula panjenengan mempunyai permasalahan atau problema hal apapun, yang perlu panjenengan harapkan adalah rahmati Gusti Allah, dan biarlah Allah yang mengatur dari mana Allah niku memberikan solusi. Mereka semuanya itu adalah bagian daripada rahmati Gusti Allah. Yang kedua, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita manusia itu berupa maghfirah. Apa artinya? Ampunan. Ampunan. Dan jenengan artinya apa? Jenengan ketika melihat wong sejahat apapun, sejelek apapun, ojo didelok perbuatane. Tapi lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rahmat, itu mudah baginya untuk berubah menjadi orang baik. Disebutkan di dalam Al-Quran, ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seseorang apapun bentuknya, itu tidak ada satupun yang mampu menghalang-halangi. Wis kira-kira rahmat ampunan itu teko. Mungkin jenengan sering kali krungu cerita ada orang yang membunuh wong sampai 99. Ketika dia datang kepada orang bertanya, "Pak, aku wis nglakoni dosa, tapi kira-kira di sepuro apa gak karo Gusti Allah?" Dosa apa? Membunuh. Itu dosa besar. Siapa yang kau bunuh? Banyak orang. Piro? 99. Oh ternyata, nek kira-kira dosa wong ngene iki gak di sepuro karo Gusti Allah. Jadi sing biasa mateni timbangane gak di sepuro, wis mesti sangka jangkepane. Sing ngomong niku dipateni pisan jangkep 100. Tapi justru ketika dia membunuh yang 100 ini Bapak Ibu, dia niku baru diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan orang yang bisa memberikan solusi. Akhirnya niku tobat menanan. Lho kalane seperti itu. Jadi jenengan ketika melihat seseorang dalam melakukan dosa, aja didelok iku salah. Mungkin dia belum mendapatkan rahmat Gusti Allah. Bisa jadi ketika dengan dosa yang dia lakukan iku mongko dadekno oleh rahmat Gusti Allah. Yang ketiga, ada kalanya rahmat yang diberikan Allah kepada kita manusia dengan keinginan, kemauan kula panjenengan untuk melakukan dua hal. Apakah itu? Membaca Al-Quran, yang kedua membaca sholawat. Maka biasanya panjenengan nggih ana wong ketika mari mulang anake ngaji,
atau di dalam TPG itu biasanya sebelum pulang ada senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya apa? Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, itu adalah orang-orang yang dipenuhi rahmati Gusti Allah. Yang kedua, nek ana wong kok gelem maca selawat, ngrungokno wong selawatan, hadir di majelis selawat, itu sebetulnya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian Bapak Ibu, sekali lagi hikmah daripada orang-orang yang berakal akalan tadi, yang pertama hidup harus tolong menolong, yang kedua manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalaupun kita harus mewakilkan sesuatu atau kita diminta menjadi wakil, ya harus kita lakukan. Ojo dilakoni dhewe. Kowe nek ngomong gampangane rezeki ku tidung. Nggih, kula biyen niku Bapak Ibu ngapunten nggih, ngapunten kula cerita. Kula dulu niku saking nganggure, karena penggawean. Seluruh ngurusi kabeh akte anak kula tak urusi bene penanggone. Nanti dispen bene ku tak urusi kabeh, gak ngkon sapa-sapa. Lah kula niku kan biasa wong niku sembrono. Akhirnya temenan. Anak saya niku yang pertama itu sebetulnya namanya Claudia Kasyifa Ilauhil Hawa. Kalau gobo kabeh kok niku muni Claudia, akhirnya kurang kuning Claudia. Hasilnya kan Claudia. Akhirnya ya keliru sampai saiki, kata rubah gara-gara ya wong kengangguran jarene. Sama anak saya yang kedua namanya adalah Syauqiyatus Sa'adah Fid-Dharaini namanya. Nah, kemudian sama itu sebenarnya nama Syauqiyatus Sa'adah Fid-Dharaini artinya adalah merindukan kebahagiaan dunia akhirat. Lah ketika krono-krono iki yang ngono kengangguran kok akhirnya tak urusi dhewe. Nulis itu kan kotak-kotak dengan isi kotak-kotak akhirnya kurang kuning. Jadi Syauqiyatus Sa'adah Fid-Dharaini artinya ya ciloko bahagia dunia akhirat ya gak apa-apa. Ini baru yang ketiga kok bener ini rada panas sistem kula karena salah 2 kali kata sini. Jadi apa namanya izah khairun nisfa niku kok bener niku. Artinya ya wis lah kita ini gak sempurna, rezeki dibagi. Ojo bolak-balik dilakoni dhewe. Lah liyane lak nganggur iki Mas, kuliah soro-soro, sekolah soro-soro sama tandane kabeh ae. Ngono lho. Ya kudu ana sing diwakili ngono. Yang ketiga tadi memang kita perlu memberikan kesempatan orang lain karena memang kita tidak bisa hidup selama-lamanya. Jadi cara bahasanya ya regenerasi. Kemudian yang keempat yang terakhir untuk menyambung silaturahim itu penting. Lebih-lebih kula panjenengan yang memang kita wakili itu saudara, itu lebih dekat, lebih enak. Menurut saya kenal tadi kenal sebelumnya sudah kenal akan menjadi dekat. Pun mati tadi. Derek, betul deh. Monggo barangkali ada pertanyaan, sudah. Monggo barangkali ada pertanyaan. Oke. Ini tentang wali nikah. Oke. Lebih afdol mana misalnya orang tuanya sudah meninggal, adik kandung sebagai wali nikah, bakal afdol dan sama sebagai. Terus kemudian pamannya atau kakaknya karena sudah tua atau sakit-sakitan atau wali nikah, wali hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih afdol mana untuk menikahkan misalnya orang tua kandung kalau sudah cerai atau orang tua sambung, bapak sambung misalnya. Itu rasanya cukup aja. Terus Oke. Jadi untuk yang menjadi hak perwalian itu sebetulnya banyak. Dalam urutannya siapa sajakah yang sebetulnya urutan yang boleh menjadi wali? Yang pertama adalah orang tua kandung. Setelah orang tua kandung ini enggak ada. Ini siapa sebetulnya urutan yang berikutnya menjadi wali? Ini adalah kakek. Setelah kakek saudara. Setelah saudara baru pakde, tapi dari pihak bapak, bukan pihak ibu. Setelah pakde atau pihak bapak, pihak ibu, itu ya saudaranya, maksudnya ya bisa pamannya.
dan lain sebagainya. Engko nek kira-kira Pak D paman gak ono, ini anaknya Pak D misanan, tapi yang dari jalur laki-laki, yang laki-laki pula. Sebelum nikah juga apa ya? Apa? Sebelum nikah juga apa? Oh boleh, kalau belum nikah boleh, ya boleh. Nah, kemudian ketika niki dihadapkan pada permasalahan, ono bapaknya wis mati, ono bayi manten, ini begini. Tapi dia dalam keadaan sakit atau enggak sakit, tapi dia tidak pikun. Ini kan sebetulnya dalam urusan ibadah. Orang yang seperti itu hendaknya tidak diperkenankan. Oh, saya wali di tengah jalan malah belain. Ini boleh siapa? Adiknya atau saudaranya. Walaupun belum nikah boleh. Pokoknya sudah memasuki usia balik. Belum balik gak boleh. Kemudian manakah yang lebih utama untuk menjadi wali nikah, antara orang tua kandung tapi sudah cerai, ataukah ayah kandung? Ayah kandung itu tidak mempunyai hak wali, betul asal. Dia niki hanya mempunyai hak untuk menjadi memberikan nafkah, karena dia menikahi ibunya. Untuk menjadi wali pernikahan ini nggak boleh, harus tetap jalur dari orang tua kandung. Kalaupun nggak ada, berarti saudaranya atau mungkin bapaknya. Kalau orang tua sambung ini nggak boleh, nggak boleh. Atau gitu? Ya mau yang lain? Ya. Monggo. Karena sebagai orang yang ingin istiqomah belajar surat Al-Nabi, yang saya tanyakan itu apakah bedanya fadilah di antara surat tersebut? Fadilah. Sudah. Nggih. Surat Al-Kahfi dan surat Al-Mulk itu surat yang luar biasa. Sama-sama besar fadilahnya. Panjenengan kalau istiqomah membaca surat Al-Kahfi itu diyakinkan insya Allah panjenengan ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul iman. Karena di situ ada cerita yang luar biasa. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi di situ ada beberapa pemuda yang luar biasa dengan keimanannya, dan ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam tidur yang panjangnya tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqomah membaca surat Al-Kahfi insya Allah meninggal dunia husnul khotimah. Nah, kalau surat Al-Mulk jenengan yang maca surat Al-Mulk panjenengan tahu setiap huruf dari surat Al-Mulk yang kita baca itu akan membentuk malaikat, dan malaikat itu akan menjaga kita kapan? Ketika di alam kubur. Jenengan biasa maca surat Al-Mulk diwaca wae, meni jenengan ketika ditakoni malaikat mungkar nakir, nanti yang menjatuhkan panjenengan tapi surat Al-Mulk. Jadi sampean kok wani-wani nakoni iki lu biasa maca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu adalah apa jenenge dawuh Gusti Allah taala. Kok wani-wani akhirnya malaikat ngalih meneh. Tapi nggih salat, nggunakan salat sing diwaca Al-Mulk dak ayo waduh ae. Ngaten nggih, niku hendaknya dibaca kedua-duanya. Aja kok dipilih-pilih, luwih-luwih jenengan niku dihafalkan. Jadi setiap hari dibaca Al-Mulk. Tapi kalau Al-Kahfi kan biasanya Kamis malam Jumat itu baca. Tapi kalau Al-Mulk itu kalau bisa setiap hari. Oh jenengan yang mau coba apal niku gak sampai 10 menit. Ya cepat ngaten nggih. Lagi dibaca 30 juz. Lah, tambah temen niku. Monggo yang lain Bapak Ibu. Ustaz, ini seringkali kita kan grup-grup ya, baca Quran ya, ada 30 orang itu misalnya itu kan akhirnya udah khatam semua, kholas itu terhitung kita dapat paling 30 juz atau Sambul nggih. Saya ini malah mempunyai banyak grup itu. Ada berapa?
5 grup, jadi hampir setiap hari saya baca. Ada kalau itu bagi loro-loro. Itu apakah kita mendapatkan pahala dari 30 juz? Sebetulnya kita mendapatkan pahala istiqomah dari membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena terkadang kula panjenengan niku nek gak tiga grup, niku gak gelem maca Quran. Akhirnya kita anggapnya kanca-kanca niku sebagai motivasi. Ben kula sampean iso gelem istiqomah membaca Al-Qur'an. Nek kamu gak gelem maca. Lho nggih biyen niku sak durung ana grup ngeten niku rasa-rasa. Saya niku membentuk grup membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad 5.000 niku. Niku nek gak ngono gak maca soalé. Akhirnya berbohong, akhirnya gelem maca. Terkadang kita sebut. Nanti kalau kita sudah benar-benar ikhlas, wis ketata istiqomah, masih yo gak ono sing ngongkon tetep gelem maca ya gak apa-apa kula panjenengan. Wis cul gak melu grup-grupan. Ngoten lho. Lho kaya kula niki, kula dhewe ini kan biasanya kegiatan di kampung, jenenge tahlilan, yasin itu kan gak ikut karena apa ya sibuk di luar. Ngono lho. Dan itu juga masih gak melok. Apa sing sering maca yasin, maca tahlil niku masih gak melok grup. Soalnya wis melok. Dan itu dijaga di omong sing gak tau melok-melok ngoten gak tau maca. Makane diadakno ben gelem maca. Lan wis biasa maca. Ngoten. Paham nggih? Sambung. Wis muga-muga atas keterangan semanfaat barokah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz al-ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.